Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Denny Elvin, Kepala UPTD Puskesmas Kresek, Kabupaten Tangerang. Di dalam kasus-kasus kesehatan, kita kadang mengalami suatu keadaan yang memang harus darurat dalam penanganannya. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara dan juga apa saja yang harus diperhatikan dalam penanganan gawat daruratan. Di dalam satu layanan kesehatan, terkadang baik internal atau pelayan mediknya maupun dari pengguna layanan mediknya itu kadang mengalami shock atau blackout. Jadi keadaan di mana seseorang tersebut kehilangan kesadaran dan akhirnya pingsan. Ini bisa jadi karena kurangnya oksigenisasi pada otak dan juga bisa terjadi henti jantung dan juga gagal nafas. Di antaranya yaitu yang perlu kita perhatikan pertama yaitu adalah BHD atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar merupakan serangkaian tindakan pertolongan pertama yang dilakukan untuk mempertahankan hidup seseorang yang mengalami henti napas atau henti jantung. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan dari BHD, terutama yaitu ada 5 dasarnya. Pertama yaitu kita harus memastikan dulu keamanan dari lingkungan korban. Yang kedua, periksa kesadaran korban itu, lalu panggil bantuan medis. Setelah itu, periksa pernafasan korban. Dan apabila dalam menunggu pelayanan medis lanjutan, kita lakukan beri bantuan nafas atau kita lebih jelasnya adalah RJP, resusitasi jantung paru. Kenapa ini harus dilakukan? Karena BHD ini sangat penting sekali. Jika seseorang mengalami henti napas, itu akan mengakibatkan atau henti jantung, itu akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak yang nanti akan bisa mengakibatkan kematian. Mari kita saksikan video berikut. Langkah-langkah BHD, bantuan hidup dasar. Untuk pasien yang mengalami tidak sadarkan diri, henti nafas, dan henti jantung. Pastikan 1. Aman penolong 2. Aman pasien 3. Aman lingkungan. Langkah-langkah. Cek respon pasien dengan cara menepuk bahu atau memanggil nama. Apabila pasien tidak merespon, segera lakukan meminta pertolongan code blue. Lalu cek nadi pasien dengan mengecek arteri karotis dilakukan kurang dari 10 detik. Dan cek pernapasan pasien dengan teknik look, listen, and feel. Lihat pergerakan dada, dengarkan dan rasakan hembusan nafasnya. Apabila tidak ada nafas, lakukan kompresi dengan perbandingan 30:2. Letakkan tangan 2 jari di atas prosesus hipodeus. Lakukan kompresi 30:2. Lakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Berikan ventilasi 2 kali. Lanjutkan kompresi kembali 30 kali. Lalu berikan ventilasi 2 kali. Dilakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, lakukan evaluasi dengan cara mengecek nadi arteri karotis dan nafas. Dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pasien. Ya, dalam suatu penanganan salah satu kasus gagal nafas itu bisa akibat dari tersedak. Kita akan kenalkan yaitu mengenai manuver Heilmir, yaitu di mana suatu metode pertolongan pertama untuk orang yang tersedak atau pasien yang tersedak. Di mana ketika seorang tidak dapat bernafas karena makanan atau mainan atau benda-benda asing tertentu yang masuk ke dalam saluran nafas dan cerna yang menghalangi jalan nafas, sehingga kita lakukan manuver Heilmir. Heilmir Maneuver dilakukan sebagai upaya penanganan darurat untuk menolong orang yang tersedak. Tanyakan kepada korban tentang keadaannya. Letakkan salah satu kaki penolong di antara kaki korban agar jika korban terjatuh, penolong tidak ikut terjatuh.
Kepalkan tangan penolong dan taruh di bagian tengah-tengah antara sternum dan umbilikus. Pegang erat-erat kepalan tangan penolong. Lakukan hentakan dan sebelumnya diberikan instruksi kepada korban. Penekanan yang dilakukan menyebabkan diafragma naik ke atas dan menyebabkan udara keluar dari paru-paru, serta menyebabkan korban batuk. Saya mewakili keluarga besar Puskesmas Kresek mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.